Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuli Prihantini, SPDGR Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu 1. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, ada penghukum. Yang kedua, ada posisi teman. Yang ketiga, ada posisi pembuat merasa bersalah. Yang keempat, ada posisi pemantau. Yang kelima, ada posisi manajer. Dan seorang guru disarankan untuk berada di posisi manajer. Posisi manajer, di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi, yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Kemudian salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, bersifat menghukum, serta akan membuat murid menjadi ketergantungan dengan penghargaan. Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dalam diri saya ketika di kelas yaitu saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya terapkan di kelas adalah sebagai penghukum. Seharusnya adalah posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Namun setelah mempelajari budaya positif ini, saya lambat laun bisa menerapkan posisi manajer di dalam kelas. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pengalaman saya ada menangani murid yang sering terlambat masuk ke sekolah. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah keterlambatan siswa, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam penyelesaian berbagai masalah. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya terapkan di kelas adalah posisi penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi oleh rasa bersalah karena telah menghukum murid yang melanggar peraturan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi control manager. Perasaan saya ketika menerapkan posisi manajer, saya merasa tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Refleksi yang ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi namun hanya pada tahap menstabilkan identitas saja, yaitu dengan perkataan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Refleksi yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga bisa diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian koneksi antar materi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.